Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Lama kita tidak bertemu. Saya terakhir membuat konten tentang cerita Wali Songo itu November 2020. Sekarang sudah Februari, sudah sangat lama. Teman-teman, saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Usai bertemu dengan Maulana Maghribi, Syekh Malaya pergi masuk hutan Kalijaga. Dalam perjalanan masuk hutan itu, Syekh Malaya masih terngiang-ngiang tentang apa yang disampaikan oleh Maulana Maghribi. Maulana Maghribi bilang bahwa dia tidak mau menjadi guru. Dia tidak mau menjadi guru Sunan Kalijogo. Maulana Maghribi bilang begini, hanya saja jika gurumu yang pertama memberi izin, aku baru bersedia. Orang yang setia kepada guru, maka amalannya akan diterima oleh Hyang Widi. Tinggallah di Kalijaga, bertapalah di sana dan mintalah bantuan kepada gurumu. Penggalan cerita di atas, teman-teman semuanya, itu memberi tekanan pada bahwa kita harus hormat kepada guru dan tidak mudah berpindah guru tanpa izin dari guru yang pertama itu. Nah, itu ya. Terus saya melihat bahwa di sini Raden Syahid yang kemudian nanti menjadi Sunan Kalijogo mengalami keresahan, ya, keresahan dalam perjalanannya mencari ilmu sejati, menuju satmita, makrifat sejati itu. Setelah Maulana Maghribi pergi, maka Sunan Kalijogo juga pergi. Kemana perginya Syekh Malaya ini? Karena masih belum menjadi Sunan Kalijogo ini, belum mendapat gelar Sunan Kalijogo, dia masih Syekh Malaya. Syekh Malaya masuk ke hutan, dia jongkok di atas sebuah bambu yang menjadi wot. Wot itu jembatan kecil begitu dari bambu. Bambunya kering di atas sungai kecil gitu. Jadi Syekh Malaya di situ, dia tidak tidur, dia tidak makan, dan dia tidak minum. Dia hanya berdiam topo broto di situ. Setelah 100 hari dia topo broto di atas kali itu, di atas wot pering itu, secara berangsur bambu yang tadinya kering mati itu tumbuh akarnya, tumbuh daunnya, hidup lagi. Rupanya teman-teman, Sunan Bonang, gurunya Sunan Kalijogo ini, mengetahui topo broto yang dilakukan oleh Syekh Malaya ini. Sunan Bonang datang ke lokasi tempat Syekh Malaya ini bertapa. Maka kemudian Sunan Bonang menyapa, uluk salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentu saja Sunan Kalijogo kaget karena secara tiba-tiba gurunya datang, hadir di hadapannya. Sunan Bonang datang ke situ itu bukan tanpa maksud. Dia datang dengan maksud memberi kabar. Dia memberi kabar kepada Sunan Kalijogo dengan Syekh Malaya, jebeng, kamu sudah diterima, tapamu itu sudah diterima. Kamu sudah mendapatkan izin untuk membuka padukuhan di Kalijaga. Kalijaga itu tempat, sebuah tempat, sebagaimana Kaliwungu, Kalijaga, dan lain-lain, dan kali-kali yang lain. Tentu saja
eh, yang ada yang memberi izin. Yang memberi izin itu bukan Sunan Bonang, tapi yang memiliki alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Sunan Bonang dikabarkanlah kepada Sunan Kalijogo, dan Sunan Kalijogo terhadap laku yang telah dia lakukan, laku topo usaha dia untuk naik haji itu kemudian diterima dan sudah diizinkan untuk membuka padukuhan di Kalijaga. Oke, setelah itu dua orang ini melakukan kerja membangun padukuhan Kalijaga. Padukuhan Kalijaga. Dibersihkanlah tempat itu. Sunan Bonang juga turut serta membersihkan tempat itu, menebang pohon, membersihkan rumput, sehingga tempat itu sudah layak disebut padukuhan gitu ya. Kemudian istri Sunan Kalijogo atau Syekh Malaya, waktu itu masih Syekh Malaya, itu didatangkan, disusulkan. Setelah semua selesai beres, Sunan Bonang mengajak Syekh Malaya ini untuk datang ke Giripura, ya, datang ke Giripura. Mereka berdua melakukan perjalanan ke Giripura. Tidak diceritakan di perjalanan menemui apa saja, tapi yang jelas mereka melakukan perjalanan di Giripura. Sesampai di Giripura, ternyata di sana sudah berkumpul Dewan Wali. 8 wali, tidak disebutkan siapa saja. 8 wali ini sudah berkumpul, dan Sunan Giri itu menyilahkan Syekh Malaya untuk jumeneng, untuk berdiri, dan Sunan Bonang memberi pengumuman bahwa setelah hadir di tengah-tengah kita Syekh Malaya yang akan menggenapi 8 wali ini menjadi 9 anggota, yaitu Syekh Malaya. Dia adalah wali ke-9 dan wali penutup di tanah Jawa. Oke, kita garis bawahi wali penutup di tanah Jawa. Sebelum pertemuan itu berakhir, Sunan Bonang berkata kepada Sunan Kalijogo, Syekh Malaya, untuk segeralah ajarkan, gitu. Segeralah untuk kabarkan, ya, segeralah untuk wejangkanlah, ajarkanlah. Tentu saja yang diajarkan adalah ilmu agama, ilmu tauhid. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Jadi sejak itu perintah dakwah secara tugas dakwah secara formal, secara itu sudah diberikan kepada Sunan Kalijogo, dan pada saat itulah Sunan Kalijogo menyandang gelar Sunan Kalijogo, Sunan yang bertempat di Kalijaga, di sebuah padukuhan Kalijaga. Oke, teman-teman, itu perjalanan Sunan Kalijogo, ya. Perjalanan Sunan Kalijogo kemudian menjadi Sunan, gitu ya, yang mulanya Syekh Malaya, kemudian atas pertapaannya, atas laku prihatinnya, atas perjalanannya, kemudian bergelar Sunan Kalijogo. Ada beberapa catatan yang perlu saya bahas lagi. Adalah pertama, penyebutan wali terakhir atau wali penutup. Padahal dalam sejarah kita kenal
ada wali-wali yang usianya lebih muda dari Sunan Kalijogo. Misalnya yang paling kentara itu adalah Sunan Muria. Kita mengenalnya sebagai putra dari Sunan Kalijogo. Saya kemudian memberi simpulan bahwa Dewan Kewalian ini tidak tetap, ya, anggotanya tidak tetap. Jadi bisa ketika misalnya salah satu ada yang meninggal, agar tetap 9 maka masuk 1. Ketika ada 1 masuk 1. Jadi sampai generasi kesekian Dewan Kewalian ini masih ada. Itu sepengetahuan saya sampai detik ini pembacaan saya. Kedua, catatan yang kedua, di dalam Ranji Wali Songo itu disebutkan bahwa ketika Sunan Bonang menyebut Sunan Giri itu adalah dengan sebutan Nak Putra. Padahal kita tahu bahwa Sunan Giri itu adalah saudara ipar, bukan anak. Ya mungkin karena usia atau apa gitu sehingga menyebutnya Nak. Sunan Giri itu adalah saudara ipar karena Sunan Bonang itu adalah putra dari Sunan Ampel dari pernikahan. Jadi Sunan Ampel itu punya 2 istri. Istri yang pertama itu adalah Nyi Ageng Manila, salah satu anaknya adalah Sunan Bonang. Terus istri kedua adalah Mas Karimah, dia memiliki 2 anak perempuan. Pertama adalah Mas Mustosimah yang kemudian dinikahi oleh Raden Patah, muridnya Sunan Ampel. Anaknya yang kedua adalah Mas Mustosiah yang dinikahi oleh Raden Paku atau Sunan Giri tadi, yang juga santrinya Sunan Ampel. Oke, begitu ceritanya. Minggu depan kita akan lanjutkan perjalanan pulang yang di tengah-tengah nanti bertemu dengan seekor cacing yang mampu mendengarkan dialog antara Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo, yang kemudian ceritanya kita kenal Sesi Tijenar itu. Oke, sampai ketemu di unggahan berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.